dari kelompok 3 kelas 10D yang beranggotakan saya, Maisela Hirani Putri, nomor absen 16. Saya, Musina Latifah Stiardi, nomor absen 18. Saya, Cynthia Mintori dari absen 31. Saya, Prikarisma Ramadhani dari absen 26. Dan saya, Farah Putri Pemadani, absen 7. Kami akan melakukan penelitian di Candi Ngobaran. Yuk simak video kami. Yuk! Perjalanan ke Pantai Ngobaran memakan waktu sekitar 30 menit. Sesampainya di sana, kami langsung menemui Pak Kadar untuk menanyakan beberapa hal tentang prasasti kejawen yang ada di Pantai Ngobaran. Didirikannya Candi Prasasti Kejawen ini dengan latar belakang sebagai pengingat leluhur dari orang-orang Jawa yang penganut agama Hindu, di mana di Ngobaran sendiri dulu digunakan Moksa oleh Brawijaya kelima, dan Prasasti Kejawen sendiri didirikan oleh Pak Agung Riyadi sebagai pengingat bahwa Pak Agung Riyadi adalah keturunan dari Raja zaman Majapahit. Jadi apa saja yang masih bisa ditemukan untuk saat ini di situs tersebut? Yang masih ada di Prasasti Kejawen hingga saat ini adalah berbagai bangunan yang bisa digunakan untuk sembahyang atau untuk beribadah oleh saudara-saudara kita dari berbagai aliran kepercayaan, seperti yang terletak di Garuda Wisnu Kencana Sadi, di mana di situ sering digunakan oleh saudara-saudara kita dari berbagai aliran kepercayaan, entah Hindu atau apa, mereka melakukan persembahyangan di situ. Kaitan situs ini dengan kerajaan Hindu Buddha atau kerajaan Islam agama itu apa, Pak? Kalau kaitannya dengan kerajaan Islam sendiri mungkin nggak ada ya, tapi dengan Hindu atau Buddha sendiri ada, di mana bisa dilihat dari berbagai bentuk arsitek bangunan. Di sini ada makara dan stupa, di mana di situ bahwa Brawijaya sendiri dulu seorang penganut agama Siwa Buddha. Makara itu penghancur apa ya, Mbak? Penghancur malapetaka dan sebagainya. Kalau stupa itu adalah bangunan yang mirip di Candi Borobudur ini sebagai tempat Buddha. Iya. Di Makara itu yang mana di sini? Di Makara yang ada di atas. Itu kan Makara. Di Prasasti Kejawen sendiri spesifiknya lebih cenderung ke Hindu. Di mana di sini ada berbagai tokoh dewa, ya, patung-patung dewa yang dengan bisa lihat di tengah itu. Iya, tokoh-tokoh dewa di situ. Di kawasan Ngobaran sendiri ada 4 titik candi, di mana yang masih aktif digunakan hingga saat ini ada 3 titik candi. Candi ini termasuk Pak yang itu? Tidak. Tidak. Oh, jadi ini cuma bangunan buatan manusia? Iya, memang semua buatan, tapi kan sebagai bangunan itu dibuat untuk suatu pemujaan dan sebagainya. Jadi ini bukan dari kerajaan gitu? Bukan. Oh alah. Bangunan baru. Untuk sembahyang? Iya. Terus kenapa ini bisa dijadikan kayak spot wisata, foto-foto gitu, Pak? Ya, karena Mbak, kemajuan wisata kalau dulu memang digunakan hanya untuk beribadah dan sebagainya. Semakin ke depannya wisata, karena di Pantai Ngobaran ini sendiri adalah pantai yang beda dengan pantai-pantai lainnya, di mana di Pantai Ngobaran sendiri ada bangunan pura dan candi. Itu yang bisa dimanfaatkan warga di berbagai titik yang memang diperbolehkan untuk spot foto, bisa digunakan untuk foto, dan berbagai titik yang tidak boleh ya memang tidak boleh. Ada yang tidak boleh, Pak? Ada. Enggak di sini tapi? Enggak di sini. Ini khusus desa kita? Oh, iya. Oke. Kalau untuk sembahyang tuh di sana? Untuk sembahyang mereka biasanya untuk aliran kepercayaan biasa menggunakan di tempat-tempat seperti ini. Kalau di umat Hindu biasanya mereka lebih cenderung ke pura. Ke pura? Iya, iya. Terima kasih, Pak. Jadi cukup segitu aja pertanyaannya. Iya. Makasih atas waktunya. Kami telah melaksanakan penelitian di Candi Ngobaran. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye-bye. Pak Dian, terima kasih.